Halo teman-teman, Shalom. Apa kabar semuanya? Harapannya kita semua baik dan sehat ya. Amin. Hari-hari ini kita lagi ngalamin banyak dalam keterbatasan ya, termasuk karena terjadi satu pandemi di seluruh dunia ya. Karena ini merupakan satu wabah yang gak hanya kita yang ngalamin, tapi semuanya gitu, hampir menyeluruh ya. Jadi mudah-mudahan badai ini segera berlalu, dan kita percaya ketika kita masih terus berharap sama Tuhan, kita pasti bisa kuat dan kita akan menang. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka otomatis kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, otomatis hidup kita akan dipimpin Tuhan. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan bermanifestasi. Dia akan bekerja, dan pastinya kita akan mendapatkan visinya Tuhan gitu. Visinya Tuhan itu apa? Visinya Tuhan itu gimana supaya kita orang yang percaya itu bisa menjadi alatnya Tuhan, bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan gitu. Kita menjadi penjala manusia yang belum percaya kepada Tuhan gitu ya. Hari ini kita mau belajar 3 cara ya, 3 cara gimana kita menjadi saksi dan penjala manusia yang efektif ya. Ada caranya ya. Cara yang pertama itu adalah berteman dengan orang berdosa tetapi membenci dosanya ya. Jelas ya, kita berteman dengan orang berdosa tetapi membenci dosanya, bukan berarti kita berteman dengan dosanya ya. Berteman dengan orangnya tapi membenci dosanya ya. Lukas 19 ayat 10 ya, saya bacain. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang kepada Sakeus orang yang berdosa gitu. Kita tahu kan Tuhan ya, Yesus itu suci, Yesus itu ajaib, Yesus itu kudus ya. Yesus itu anak raja loh. Tapi dia mau bertamu, dia mau berteman dengan Sakeus. Dan ketika Sakeus melihat Yesus mau menerima dia, seorang yang berdosa itu, maka dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Yesus juga berteman dengan perempuan yang seorang perempuan yang profesinya itu sebagai pelacur gitu. Tapi bukan berarti Yesus ikut ke pelacuran gitu. Dia hanya berteman gitu ya. Gimana dengan hidup kita? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya kita menjadi anak-anak yang terang gitu ya. Kita nggak bisa berdosa, tapi bukan berarti kita nggak bisa berteman dengan mereka gitu. Karena kalau bukan kita yang menjangkau mereka, siapa lagi gitu ya. Jadi kalau kita ngalamin Tuhan, kalau kita mau dengan kerendahan hati, kita sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita, pasti kita juga akan rindu orang lain diselamatkan ya. Ingat ya, berteman dengan orang berdosa tetapi membenci dosanya ya. Cara yang kedua bersaksi itu yaitu dengan bersaksi dengan perbuatan dan perkataan ya. Bersaksi dengan perbuatan kita dan perkataan kita ya. Ada di Roma 15 ayat 17 sampai 19 dan Yohanes 4 28 sampai 30 dan 39 sampai 42 ya. Kita bisa lihat lebih jelasnya di buku SPK kita halaman 68 ya. Nah, saya hanya baca di Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat."
mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus, ya. Jadi perempuan Samaria itu ketika dia tahu, dia mengerti bahwa itu bukan orang yang sembarangan, itu adalah Mesias, dia adalah Kristus, dia pergi gitu. Jadi tidak hanya menyimpan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi dia berbuat dan melalui perkataannya gitu ya. Nah, untuk kita nih sebagai generasi muda gitu ya, ketika kita udah kenal Kristus, ketika kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak cukup hanya di kita gitu ya. Jadi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, biarlah orang mengenal Kristus ya. Contoh kasus gitu ya, dulu ketika saya sebelum mengenal Kristus, saya tuh punya prinsip seperti perjanjian lama gitu ya. Di hukum Musa itu gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang baik sama saya punya prinsip saya akan lebih baik. Tetapi kalau ada orang yang jahat terhadap saya harus lebih jahat gitu. Dan ternyata itu tidak benar, itu bukan prinsip yang benar gitu ya. Ketika saya kenal Kristus, hukumnya itu ketika pipi kiri ketika orang menampar pipi kiri, maka pipi kanan juga kita beri gitu ya. Artinya ketika saya sudah punya status sebagai anak Allah, yang tadinya saya punya prinsip gigi ganti gigi, oh ternyata nggak boleh gitu. Kalau orang lain jahat sama saya itu sudah tidak bisa membalasnya dengan kejahatan, karena status saya sebagai anak Allah gitu ya. Status saya itu sebagai anak Tuhan gitu. Jadi saya tidak bisa membalasnya lagi gitu, karena Allah itu kasih gitu ya. Allah itu kasih. Ketika saya bekerja di satu perusahaan, pertama saya harus beradaptasi. Nah, ketika beradaptasi itu ada orang yang cuek, ada orang yang nggak peduli, ada orang yang bahkan bahkan orang yang menyepelekan kita gitu. Nah, tetapi ketika saya mengingat saya itu statusnya anak Tuhan gitu, saya harus beda dengan mereka. Akhirnya saya tidak mau membalas sikap mereka gitu. Ketika mereka tidak peduli dengan saya mulai belajar dari hal kecil. Contohnya ketika saya jajan es buah atau es krim, saya beliin ke teman-teman sedivisi saya gitu. Tadinya mereka tidak mau, lama-lama mereka ini kali ya, lama-lama mereka kayak ya bosan atau gimana nggak ngerti, tapi mereka menikmati dan mau terima es krim saya atau es buah gitu. Saya bukan menyuap gimana sih, tapi saya memang di dalam hati itu saya harus beda dengan mereka gitu. Nah, perlahan rasa cueknya mereka itu berubah gitu ya. Mereka menjadi care, dan sampai hari ini kita masih kompak walaupun saya sudah nggak di sana gitu. Terus yang kedua itu ketika saya bekerja juga ya, saya menunjukkan saya itu pribadi yang loyal dengan perusahaan gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa saya itu harus berbeda gitu ya. Jadi orang lain kalau misalnya udah jam 5 tank gitu pada pulang, saya belum gitu ya. Saya pikir gak apa-apa gitu, mau lewat 15 atau lewat 1 jam juga gak apa-apa, yang penting pekerjaan saya selesai gitu. Awalnya mereka itu ada yang gak suka gitu, bahkan ada yang bilang kamu tuh cari muka banyak lah gitu, banyak hal gitu. Tetapi saya gak peduli dengan kata-kata itu, dan saya ngelakuin itu terus gitu. Dan ada lagi
ada teman saya yang suka kalau seandainya dia masuk ruang meeting, dia selalu menyelipkan itu aqua di tangannya ya, aqua. Dan satu ketika dia berikan aqua itu ke meja saya, aqua atau tisu lah, apa aja yang bisa dibawa dari ruang meeting gitu. Terus saya bilang, makasih ya kok, tapi saya enggak mau gitu. Saya bilang, apa yang saya tabur itu nanti yang akan saya tuai. Kan saya enggak mau selamanya jadi karyawan. Saya bermimpi suatu saat jadi bos gitu. Jadi saya kasih tahu seperti itu gitu. Saya sih nggak bilang dalam Yesus seperti ini, enggak gitu. Saya bilang apa yang saya tabur itu nanti yang saya tuai gitu. Jadi makasih ya, tapi saya nggak mau akuanya gitu. Dan awalnya dia bilang, kamu ya sosokan gitu, kamu sok gimana gitu ya, ini aja kali gitu. Tapi ya saya bilang enggak gitu. Dan akhirnya saya ambil akuannya, saya taruh lagi di ruang meeting gitu. Perlahan sampai saya keluar dari tempat itu, satu ketika dia bilang, makasih ya Jer, saya dapat banyak pelajaran dari kamu gitu. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja, dan saya yakin apa yang kita tabur itu tidak akan ada yang tidak berbuah gitu. Itu urusan Tuhan lah gitu. Yang penting kita menabur gitu ya. Jadi hari-hari ini apa yang bisa kita lakuin gitu ya, apalagi di masa musim hidup yang gak baik ini, hari-hari ini ya, yang ada corona, virus apapun itu. Dan pastinya itu membuat orang banyak takut, khawatir, apalagi keadaan ekonomi sekarang itu lagi nggak baik gitu ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau ngelakuin apa gitu. Contoh kecilnya, saya tuh ngelakuin tidak membagikan hal-hal yang berbau negatif di media sosial gitu ya. Jadi tidak membagikan postingan-postingan yang membuat orang banyak menjadi takut. Nah, itu sebenarnya sih salah satu perbuatan kita ya. Kan tadi seperti perempuan Samaria itu, nggak cukup hanya di dia gitu loh. Jadi dia pergi dan membagikan yang dia dapat itu, dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus gitu. Jadi ya itu ya yang kita bisa lakuin ya. Terus yang ketiga itu melalui pemberitaan Injil Kerajaan ya. Cara yang ketiga dalam bersaksi itu, cara yang ketiga tadi memberitakan Injil Kerajaan ya. 3 butir Injil Kerajaan itu, ingat aja yang disingkat dengan SAUH, SAUH, SAUH ya. Nah, S yang pertama itu adalah bahwa semua manusia telah berbuat dosa ya. Semua manusia udah berbuat dosa gitu ya. A-nya itu akibat dosa manusia hidup di luar kerajaan Allah sehingga ia akan binasa gitu ya. Terus usaha manusia untuk diselamatkan adalah sia-sia gitu. Jadi usaha manusia, perbuatan baik segala macam itu adalah sia-sia gitu. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan memiliki hidup yang kekal. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa awalnya semua orang itu sudah berbuat dosa, dan akibat dosa itu manusia punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan gitu ya. Kita hidup di luar kerajaan Allah ya. Dan usaha manusia itu sia-sia, nggak ada mau perbuatan baik lu, mau apapun itu, nggak ada yang bisa menyelamatkan gitu ya. Itu yang perlu kita kasih tahu kepada teman-teman yang ada di luar, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Dan kita ingatkan lagi bahwa hanya Yesuslah jalan dan juru selamat yang bisa menyelamatkan dia dan
dia bisa masuk ke surga dan mempunyai hidup yang kekal. Gitu ya. Kesaksian adalah seperti membajak hati manusia. Dengan pemberitaan Injil kita menanam benih keselamatan. Matius 13 ayat 23. Kesaksian adalah seperti membajak hati manusia. Dengan pemberitaan Injil kita menanam benih keselamatan, ya. Dan biarlah kita yang sudah di dalam Tuhan terus mau belajar dan mau memberitakan, kita menjadi saksi di dalam Tuhan, karena itulah kerinduan Tuhan gitu. Jangan merasa cukup di kitanya gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Apakah kita hanya menyimpan keselamatan itu di diri kita gitu ya. Dan saya percaya setiap orang yang ngalamin Tuhan, setiap orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, pasti dia mau menjadi saksi dan penjala manusia untuk Tuhan. God bless you all.